kelompok 1 yang beranggotakan 8 orang, yaitu ada Ananda Eka Hapsari, Reva Aprianti, Nurul Apriani Gibran, Seri Ramadhani, Salsa, Hani Mufida, Roswita Herman, dan Friska Abdullah. Nah, pada video ini kami akan membahas tentang anak kelas Magnolidae. Nah, Magnolidae ini adalah salah satu kelompok tumbuhan berbunga paling tua dalam sejarah evolusi. Nah, tumbuhan kelompok ini memiliki ciri khas yang sederhana namun mencolok, seperti bunga yang besar yang tersusun spiral, daun yang lebar, dan batang berkayu atau herba dengan aroma khas dari minyak atsiri. Nah, daun dari kelas ini biasanya tersusun spiral berbentuk lonjong atau elips dengan urat menyirip yang jelas. Nah, batangnya ini biasa tegak, merambat, atau menjalar dengan sistem perakaran tunggang atau serabut, tergantung dari habitat tumbuhan itu sendiri. Nah, bunga-bunganya ini sering harum, berstruktur primitif, dan menarik penyerbuk seperti serangga. Nah, Magnolidae ini dia berkembang biak secara generatif melalui biji, dan beberapa juga ada yang vegetatif seperti stek atau rimpang. Habitatnya tersebar luas terutama di hutan tropis, rawa, dan kolam dangkal. Nah, banyak spesiesnya ini memiliki nilai penting baik secara tanaman hias, rempah, obat, maupun bahan kayu. Nah, selanjutnya mari kita kenali lebih jauh 8 bangsa dalam Magnolidae, lengkap dengan contoh suku dan juga jenisnya. Bangsa yang pertama yaitu bangsa Canelales. Nah, bangsa Canelales ini adalah salah satu kelompok tumbuhan berbunga yang termasuk dalam kelas Magnolidae. Nah, menurut sistem klasifikasi modern, bangsa ini terdiri dari 2 famili utama, yaitu Canelaceae dan Winteraceae, yang mencakup sekitar 136 spesies pohon dan semak yang memiliki aroma wangi. Nah, pada video ini kami mengambil suku yaitu Canelaceae dan jenis Canela winterana. Nah, di mana Canela winterana ini dikenal juga sebagai kayu manis liar yang berupa pohon kecil hingga sedang yang banyak ditemukan di kawasan Karibia. Nah, daun dari jenis ini biasanya berbentuk elips, tebal, dan mengkilap, serta mengeluarkan aroma kuat jika diremas karena kandungan minyak atsiri di dalamnya. Nah, batang dari jenis ini berkayu dengan kulit kayu yang juga beraroma khas dan sering dimanfaatkan sebagai rempah. Sistem perakaran dari jenis ini adalah akar tunggang dengan banyak cabang lateral, memiliki bunga yang kecil dan berwarna putih hingga merah muda, dan tumbuh dalam kelompok di ujung ranting. Cara berkembang biak dari tumbuhan jenis ini adalah secara generatif melalui biji. Tumbuhan ini baik tumbuh di hutan tropis yang lembab, terutama di dataran rendah yang teduh. Bangsa yang kedua yaitu bangsa Laurales dengan suku Lauraceae dengan jenis tanaman yaitu Cinnamomum verum atau yang lebih dikenal dengan kayu manis, di mana Cinnamomum verum atau kayu manis ini berasal dari Sri Lanka dan termasuk anggota suku Lauraceae. Tumbuhan ini berupa pohon kecil hingga sedang. Daunnya berbentuk lonjong, berwarna hijau mengkilap, dan memiliki aroma khas saat diremas karena adanya kandungan minyak atsiri. Batangnya berkayu dengan kulit berwarna coklat kemerahan yang menghasilkan rempah kayu manis. Sistem akarnya ini tunggang dan kokoh. Bunganya kecil berwarna kuning pucat, tersusun dalam malai. Perkembangbiakannya ini dapat dilakukan dengan biji dan juga stek batang. Kayu manis tumbuh subur di daerah tropis dengan curah hujan tinggi, terutama pada tanah yang gembur dan subur. Bangsa yang ketiga yaitu bangsa Magnoliales dari suku Magnoliaceae. Kami mengambil contoh spesies yaitu Magnolia champaka. Cempaka kuning atau Magnolia champaka adalah pohon tinggi yang berasal dari Asia Tenggara. Daunnya besar, lonjong, dan tipis dengan permukaan halus serta urat daun yang jelas. Daun ini sering digunakan dalam upacara tradisional karena aromanya. Batangnya tegak lurus dan berkayu keras dengan kulit batang berwarna coklat muda. Akar tunggangnya besar dan masuk jauh ke dalam tanah. Bunganya berwarna kuning hingga orange, sangat harum dan tersusun dalam spiral di ujung ranting. Cempaka berkembang biak dengan biji, namun dalam budidaya sering diperbanyak dengan cangkok atau okulasi.
Bangsa yang keempat yaitu bangsa Piperales dari suku Piperaceae. Contoh spesies yang kami ambil yaitu piper betel. Siri atau piper betel merupakan tanaman merambat yang umum ditemukan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Daunnya berbentuk hati, hijau mengilap, dan memiliki aroma yang khas. Daun ini banyak digunakan dalam tradisi dan pengobatan tradisional. Batangnya lunak, berbuku-buku, dan mengeluarkan akar adventif pada setiap buku yang membantunya merambat. Sistem perakarannya adalah serabut. Bunganya kecil, tidak mencolok, dan tersusun dalam bentuk bulir silindris. Perkembangbiakannya terutama secara vegetatif melalui stek batang. Sirih tumbuh baik di tempat teduh dengan kelembapan tinggi. Bangsa Aristolochiales, suku Aristolochiaceae, dengan genus Aristolochia tagala. Aristolochia tagala atau dikenal sebagai akar kuning merupakan tumbuhan merambat dari suku Aristolochiaceae. Daunnya besar, berbentuk hati, berwarna hijau terang, dan tumbuh bergantian di batang. Tanaman ini terkenal karena bunganya yang unik dan menyerupai pipa rokok. Batangnya lentur dan merambat dengan panjang mencapai beberapa meter. Akarnya berupa serabut dan tumbuh menyebar di tanah. Bunganya besar, berwarna ungu tua, dengan corak cerah yang menarik serangga penyerbuk. Perkembangbiakannya bisa melalui biji dan juga stek batang. Tanaman ini banyak ditemukan di hutan sekunder, pinggiran sungai, dan juga semak belukar di daerah tropis. Bangsa yang keenam yaitu bangsa Austrobaileales dari suku Scisandraceae. Kami mengambil spesies yaitu Illicium verum. Hades bintang atau Illicium verum adalah pohon kecil dari suku Scisandraceae. Daunnya berbentuk lonjong, tebal, dan mengeluarkan aroma khas saat diremas. Tumbuhan ini terkenal karena buahnya yang berbentuk seperti bintang dan digunakan sebagai rempah-rempah. Batangnya berkayu dan bercabang banyak, dengan kulit batang berwarna coklat kemerahan. Akarnya adalah tunggang dengan percabangan lateral. Bunganya berwarna merah tua, berstruktur spiral, dan tumbuh soliter di ketiak daun. Hades bintang berkembang biak melalui biji dan cangkok. Tumbuhan ini tumbuh di hutan pegunungan lembap, Asia Timur dan Tenggara. Bangsa yang ketujuh yaitu bangsa Coloranthales dari suku Colorantaceae, dan kami mengambil spesies Coloranthus erectus. Coloranthus erectus adalah tumbuhan herbal tegak dari suku Colorantaceae. Daunnya elips, bergerigi di tepi, tersusun berhadapan, dan mengandung aroma ringan jika diremas. Tumbuhan ini cukup kecil dan tumbuh merumpun. Batangnya berwarna hijau, tidak berkayu, dan tumbuh lurus ke atas. Sistem akarnya serabut, pendek, dan dangkal. Bunganya sangat kecil, berwarna hijau, dan tidak memiliki kelopak maupun mahkota. Tumbuh dalam rangkaian terminal, dan perkembangbiakannya dilakukan melalui biji dan rimpang. Tumbuhan ini biasanya hidup di lantai hutan yang lembab dan teduh di Asia Timur dan Asia Tenggara. Bangsa yang kedelapan yaitu bangsa Nymphaeales, suku Nymphaeaceae, dan jenis Nymphaea pubescens, atau yang lebih dikenal dengan teratai berbulu. Teratai berbulu atau Nymphaea pubescens adalah tumbuhan air dari suku Nymphaeaceae. Daunnya bulat, besar, dan mengapung di permukaan air dengan permukaan bawah berbulu halus. Daun ini memiliki celah khas di tepinya yang mengarah ke pusat. Batangnya lunak, panjang, dan menjalar di bawah air. Akar-akarnya berupa serabut yang tumbuh dari rimpang dan menancap di dasar kolam atau rawa. Bunganya besar, terapung, berwarna putih atau merah muda, dan mekar di pagi hingga siang hari. Teratai berkembang biak melalui biji dan rimpang. Habitatnya adalah kolam, danau dangkal, dan rawa-rawa tropis dengan air tenang.
Demikian penjelasan lengkap tentang 8 bangsa dalam Magnolidae, dari pohon tinggi seperti cempaka hingga bunga terapung seperti teratai. Semuanya menunjukkan kekayaan bentuk dan adaptasi tumbuhan purba ini. Dari pengamatan taksonomi tumbuhan yang telah dilakukan di Desa Bale, Kecamatan Tanantofea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, kami mendapatkan 2 jenis tanaman dari anak kelas Magnolidae, yaitu Annona muricata dan Annona squamosa. Terima kasih telah menyaksikan video kami, sampai jumpa di proyek selanjutnya.